segel aja di Kementerian Agama. Kurang ajar. Segel kantornya ya. Segel kantornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Arah 9 Channel. Persoalan demo Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas yang minta diturunkan dan dituduh telah menistakan agama sampai hari ini masih berbuntut panjang. Sebelumnya viral terkait dengan pendemo yang melakukan sholat. Satu diantaranya memegang mic sebagai seperti MC gitu, mengomando. Tetapi dia sendiri tidak ikut sholat. Dan diperparah lagi dengan gerakan sholat yang salah dilakukan oleh Korlap Demo. Menjadi panjang itu mungkin karena belakangan diketahui Korlap Demo yang bernama Buya Fikri Bareno ternyata adalah seorang pengurus pimpinan pusat di Majelis Ulama Indonesia. Maka kemudian menjadi ramai sampai akhirnya gelar doktoralnya pun dipersoalkan. Dan mohon maaf, ini bukan untuk merendahkan, tapi demikianlah realitas yang terjadi. Dan hari ini yang sedang viral adalah pernyataan atau penyampaian dari seorang orator demo pada saat itu bernama Niko Silalahi. Sekilas kita lihat cuplikannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yakult, yang aku tahu Yakult itu minuman kesehatan. Tapi kok nama Yakult, omongannya menyesatkan. Kan brengsek kayak gini teman-teman. Ini brengsek namanya. Ini brengsek namanya. Brengsek. Ketika Menteri Agama yang seharusnya melindungi umat beragama untuk menjaga toleransi antar umat beragama, tapi dari mulutnya keluar analogi menyesatkan yang menggunakan golongan anjing. Kurang ajar. Kan ini kelihatan namanya, ini biadab namanya. Ya, yang pertama dia ya memang tidak sopan, kemudian menyampaikan salamnya juga salah. Dan penyampaian salam berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ada konsekuensi hukum sebenarnya di dalam Islam ya. Tapi saya tidak bahas itu. Hal yang tidak sedap didengar adalah melecehkan nama Gus Yakut yang dia bandingkan dengan minuman kesehatan yaitu Yakult. Bukan Yakul, Bang Niko, Yakut. Yakut itu batu mulia, kan ada dalam syairan itu. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kurang lebih Yakut tuh ya kayak gini lah mungkin ya. Ya itu hal lain, tetapi yang membuat saya tidak nyaman itu dengan kata setelahnya itu. Ada kata ya tidak sopan lah. Kita coba lihat tayangan berikutnya masih dalam rangkaian demo tersebut. Weh Yakul, gua ini kafir. Gua ini kafir. Semenjak ada ajar, itu membantu gua. Allahu Akbar. Subuh ada subuh mengingatkan gua untuk bangun pagi atau tidur. Ada apa mengingatkan gua untuk makan. Gua paling malas bukan kalian bos. Akan masih mengingatkan gua untuk mandi. Itu yang dari kecil ditanamkan orang tua. Dan kami sambil kamu tidak pernah mempermasalahkan suara dari azan, suara dari doa masjid. Allahu Akbar. Kami merasakan bantu akan adanya suara-suara itu. Mereka, weh Yakul, gua gak pernah lagi menghargai lu. Semenjak statementmu, gua cuma mengatakan selamamu. Hanya setan dan iblis yang takut mendengar suara azan. Gua kafir sangat terbantu. Gua kafir merasa nyaman
selama ini. Tapi semenjak rejim ini berkuasa, maka isu radikal selalu dipertahankan untuk menutupi kegagalan dari pemerintah. Belayar. Kami di Sumatera Utara tidak pernah bermasalah. Kami di Sumatera Utara tidak pernah bermasalah. Betul. Terutama nih kami suku Batak. Di Batak, kami dibilang dasar kau nggak beragama. Ketawa kami. Ketawa kami dibilang nggak beragama. Tapi sempat dibilang kalian tidak beradat. Kepala terlepas. Nah, pemirsa, dia, Bang Niko, mengatakan dirinya kafir, lalu merendahkan Gus Yakut. Soal merendahkan itu hal lain lah. Memang seorang pejabat publik harus menerima kritikan, tapi mestinya kritik yang konstruktif. Ini bukan kritik, namanya penghinaan menurut saya ya. Saya fokus kepada kata kafir. Para pemirsa sekalian, pada 2019 yang lalu terjadi Monas Alim Ulama dan Kombes Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Citangkoloh, Jawa Barat, dan kebetulan saya terlibat di sana. Betapa kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama mencari jalan agar kata kafir yang sepanjang kurun itu menjadi hal yang tidak mengenakkan di media sosial, hingga ribuan kata kafir ada di medsos. Mungkin sudah sampai titik merah. Nahdlatul Ulama melalui bahsul masail di acara tersebut kemudian mencari solusi terbaik demi kebersamaan kita tetap terjaga, karena biasanya orang yang di luar Islam disebut kafir itu tidak senang. Dan ternyata setelah ditelaah secara fikih di Indonesia tidak ada kategori dari peristilahan kafir yang disepakati oleh jumhur ulama. Dalam pengertian begini, bahwa kata kafir secara istilah, karena nanti ada kafir secara lughatan, secara kebahasaan, bisa bermakna kufur dan sebagainya. Kata kafir dalam peristilahan adalah disandangkan kepada orang yang di luar Islam. Tetapi para ulama memiliki telaah yang sangat luar biasa bahwa kafir itu dibagi menjadi 4. Di antaranya ada kafir harbi, kafir yang memerangi, kemudian ada kafir zimmi, dan ada kafir mu'ahad, juga ada kafir musta'man. Dari 4 kategori kafir, zimmi, harbi, mu'ahad, musta'man, itu tidak ada di Indonesia. Maka para ulama bersepakat untuk menyampaikan istilah kepada saudara kita yang non-muslim itu bukan dengan kata kafir, karena memang kategori dalam fikihnya tidak ada, maka disebutlah non-muslim. Atau dalam literatur Arab nanti kita bisa temukan ghairul Islam. Kenapa? Ini semua landasannya adalah fikih. Kedua, demi kebersamaan kita sebagai negara bangsa yang agamanya bermacam-macam. Tetapi kembali lagi ke Bang Niko, beliau menyatakan dirinya sebagai kafir. Saya tidak tahu apakah bagian kafir yang mana dari 4 kafir tadi itu. Atau mungkin itu hanya sebagai ungkapan kekesalan atau apalah. Yang menjadi perhatian bagi saya dan mungkin juga sejumlah netizen, bukan hanya pengakuan dia sebagai orang kafir, tetapi imbas di balik itu. Saya yakin dia mengatasnamakan pribadinya, tetapi dia membawa-bawa agamanya untuk membela seolah-olah kelompok yang sedang seolah-olah juga membela Islam. Ini kan menjadi rancu, Bang Niko. Kalau atas nama pribadi, sampaikanlah itu atas pribadi, nggak usah membawa-bawa diri sebagai kafir dan sebagainya, agar persoalan tidak tambah keruh. Kemudian juga dia mengapresiasi katanya terhadap suara azan. Alhamdulillah kalau memang demikian adanya. Tetapi juga ada hal yang menurut sejumlah netizen itu menyinggung perasaan. Bagi saya itu mungkin bagian dari ungkapan yang juga merupakan dari keteledoran, bahwa azan yang dia apresiasi itu ternyata bagi Bang Niko hanya dianggap sebagai
azan subuh untuk membangunkan dia dari tidur. Kemudian azan asar mengingatkan dia makan, sedangkan azan maghrib mengingatkan dia untuk mandi. Saya serahkan kepada Anda bagaimana pernyataan Bang Niko ini menganggap azan yang sedang dibelanya itu, yang bagi umat Islam adalah panggilan mulia untuk sholat dan sebagainya. Tapi bagi Bang Niko yang memang non-muslim itu dianggap azan subuh untuk membangunkan dia dari tidur, kemudian asar mengingatkan dia untuk makan, dan maghrib untuk mandi. Hal ini mungkin sebuah keteledoran karena terlalu bernafsu menghukumi orang lain salah. Padahal analogi ini juga menurut saya tidak tepat. Lebih dari itu, para pemirsa sekalian, terkait dengan kehadiran Bang Niko yang non-muslim dalam hal tersebut memang sesuatu yang sebenarnya tidak ada masalah, sebagaimana mereka sebelumnya biasanya bersama dengan seorang tokoh turunan etnis Tionghoa ya, yang sudah sangat akrab. Dia membela dia menjadi bagian dari kelompok tersebut. Tetapi yang menjadi catatan adalah penyampaiannya dan imbas dari ini semua. Silahkan saja membawa siapapun di dalam berdemonstrasi, tetapi label agama dari yang dia anut ini semestinya hati-hati dalam menyampaikan. Kenapa? Karena nanti mereka yang mengatakan untuk membela Islam dan menyatakan orang lain telah merendahkan atau menghinakan Islam, malah menjadi rancu, kemudian menjadi pertengkaran antar agama. Ini yang sangat riskan. Kecuali itu, Bang Niko juga membawa-bawa nama sukunya, yaitu Batak. Saya yakin sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bang Niko adalah apa yang ia alami pribadi. Gak usahlah membawa suku-suku Batak, karena saya secara pribadi juga banyak bersahabat dengan orang-orang Batak ya, dengan orang-orang Medan, baik yang muslim ataupun non-muslim. Bahkan ketika saya belajar teater, saya kumpulannya dengan orang-orang Batak, yaitu dengan Kak Ratna Sarumpait dan kawan-kawan yang lain. Inti dari semua yang saya sampaikan ini adalah mengajak kita semua untuk lebih berhati-hati dalam tindakan. Andai pun ada demo, silahkan asal konstruktif, tapi jangan sampai menyerempet-nyerempet hal-hal yang berbau sara. Karena ini bisa menjadi makanan empuk untuk memecah belah bangsa, yang kemudian terjadi hal yang kita tidak inginkan. Marilah kita belajar pada konflik-konflik yang ada di luar negeri. Di antara konflik itu pecah, ada yang dari satu titik kecil berbau sara kemudian melebar, dan sampai hari ini peperangan tidak selesai. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari hal-hal yang akan menjadi runcingnya persoalan. Marilah kita berpikir objektif dan positif menuju masa depan bangsa ini. Mohon maaf apabila ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan. Terkait dengan videonya Bang Niko, memang saya ambil cuplikannya saja, tapi saya memiliki video lengkapnya. Bagi Anda yang penasaran, silahkan mencari di kanal-kanal YouTube. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.